Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3195-3197 Bab 3195 Lupeng is dead. Melihat Nangomo ragu-ragu, Lupeng merasa sedikit tidak puas. Ayah, Anda adalah sesepuh agung dari Sekte Seni Kuno, Anda bahkan tidak memiliki kekuatan ini. Nangomo mengerutkan kening dan berkata, Penger, Anda tidak tahu apa-apa, gudang harta ini tidak dapat diakses oleh siapapun. Apalagi jika saya memberi Anda harta sesuka hati, itu pasti akan membangkitkan ketidakpuasan dengan Ning Rufeng dan Penatua di pintu. Lupeng buru-buru berkata, ayah dapat yakin bahwa anak itu hanya akan memilih satu atau dua hal, dan tidak akan memintanya secara sewenang-wenang. Biarkan aku masuk. Penger, apa yang kamu inginkan agar ayahmu dapat berikan padamu, jadi kamu tidak harus begitu terobsesi dengan rumah harta karun. Harta karun di rumah harta karun sebagian besar merupakan peninggalan dari generasi kepala sebelumnya. Kamu mungkin tidak menggunakan banyak hal aneh. Tentu. Nangong mau membujuk. Lupeng berkata, karena ini, bocah itu ingin mencoba peruntungannya. Bocah Lenden Sen memiliki banyak peluang, yang berarti dia beruntung, dan bocah itu tidak ingin kalah darinya. Melihat Lupeng bersumpah untuk tidak menyerah, Nangong Mo tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, jadi dia hanya bisa setuju, yah, aku akan memberimu kesempatan untuk ayahku dan membiarkanmu memasuki rumah harta, tetapi kamu bisa mengambil yang terbaik. Tidak lebih dari 2 potong. Begitu kata-kata itu jatuh, Nangongmo mengeluarkan token giok putih dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Lupeng. Terima kasih, ayah. Lupeng menerima token itu, diam-diam bahagia di hatinya, dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Rumah harta karun berada di lantai bawah aula utama gerbang artefak kuno, Nangongmo langsung membuka formasi teleportasi dan mengiring Lupeng ke rumah harta. Dengan desir, Lupeng berteleportasi ke aula emas. Di dalamnya ada sederetan harta karun yang mempesona, semua jenis baju besi, pisau, pedang, tombak, cermin harta karun, tripod harta karun, penggemar harta karun, piano harta karun, manik-manik harta karun. Selain harta sihir, ada juga berbagai botol dan pot keabadian. Buku, kaligrafi dan lukisan, dan bahan yang sangat langka, tidak ada kekurangan spesies hewan purba dan makhluk kuat lainnya. Ada begitu banyak varietas, terlalu banyak untuk dihitung. Hahaha, layak menjadi rumah harta artefak kuno, itu benar-benar luar biasa. Lupeng bersemangat untuk sementara waktu, ia segera melepaskan pengetahuan rohaninya dan mulai mencari slip rune jade. Setelah mencari sebentar, Lupeng menemukan banyak slip batu giok yang aneh, tetapi tidak satupun dari mereka yang slip batu giok. Sama seperti Lupeng kecewa, dia tiba-tiba menemukan sepotong batu giok emas tergelincir di sebuah kuali besar di sudut, efek berfluktuasi dari batu giok itu persis sama dengan energi terlarang yang dia lihat di luar gua Hangwang. Itu dia. Mata Lupeng berbinar dan segera mengeluarkan slip giok rune dari kuali. Untuk mencegah Nangongmo mengetahui bahwa dia telah menorehkan batu giok rune pada tubuhnya, Lupeng membungkus slip batu giok itu dengan kekuatan spiritual yang kacau dan menelannya ke dalam perutnya. Diharapkan bahkan jika Nangongmo memeriksa, dia tidak akan memeriksa tubuhnya sendiri. Setelah mengambil slip rune jade, Lupeng mengambil 2 harta lagi dari rumah harta itu sesuka hati. Meskipun ada banyak harta di sini, tidak ada senjata ajaib baginya untuk mengalahkan Lenden Sen dengan aman. Lupeng hanya menaruh harapannya pada harta surga dan bumi. Meninggalkan rumah harta, Lupeng kembali ke balai Kimen kuno melalui susunan teleportasi dan mengembalikan token ke Nangongmo. Ayah, aku telah menemukan apa yang aku butuhkan, dan aku pasti akan berlatih dengan tekun di masa depan dan tidak akan mengecewakan harapanmu. Lupeng berkata dengan sok. Tidak apa-apa. Nangongmo menasihati, Penger, saya tahu Anda memiliki dendam terhadap anak Lenden Sen, tetapi anak itu diberkati oleh Ning Rufeng, dan Anda tidak dapat memprovokasi dia. Adapun Saner, gadis ini tidak mudah. Jika dia tidak ingin bersama Anda tidak boleh memaksanya untuk memenuhi kontrak pernikahan, jika tidak, akan ada banyak bahaya tersembunyi. Wajah Lupeng berubah gelap, dan dia tidak bisa memprovokasi dia, dan dia tidak bisa memaksanya. Nangongmo tidak bisa membantunya sama sekali, jadi dia ingin ayah ini peduli. Penger, tidak peduli seberapa tidak puasnya kamu, jangan memprovokasi Lenden Sen lagi di masa depan. Nangongmo akhirnya mendesak. Sebuah kebencian yang mendalam melintas di mata Lupeng, dan mulutnya bergema, anakku tahu. Semakin banyak Nangongmo berkata demikian, semakin dia memutuskan untuk mengambil nyawa Lenden Sen. Setelah meninggalkan aula Gukimen, Lupeng pergi ke gua Hangwang dengan tergesa-gesa. Tidak lama kemudian, Lupeng keluar dari gua Hangwang dan memuntahkan slip giok rune yang baru saja ditelannya ke perutnya, sambil memegangnya di tangannya, dia dengan panik menuangkan kekuatan spiritual kacau ke dalam slip giok. Berdengung. Slip giok rune meledak dengan cahaya keemasan cemerlang, dan sejumlah besar jejak rune emas menyembur keluar dari slip giok, seperti gelombang, memengaruhi tirai cahaya keemasan di luar gua Hangwang. Ledakan.
Setelah tirai cahaya keemasan dihantam oleh rune yang tak terhitung jumlahnya, permukaannya memang bergolak dan secara bertahap membuka celah selebar 2 meter. Lu Peng sangat gembira dan bergegas ke celah. Gua itu penuh air dan udaranya dingin dan lembab. Melewati genangan air, ada platform batu langsung di depan yang ditempatkan cermin harta abu-abu kuno. Cermin berharga ini memiliki bentuk yang aneh, seluruh tubuhnya seperti batu, dan tidak ada bedanya dengan batu pecah yang sedikit diproses, dengan ujung dan sudutnya aus. Cermin batu itu tidak bulat, tetapi persegi yang tidak beraturan dengan celah di tengahnya. Yang di tengah dijahit untuk membentuk perbatasan, dan dua kata, surga dan bumi, diukir di sisi kiri dan kanan cermin batu, yang kuno dan berat. Ini adalah harta surga dan bumi. Mata Lu Peng berkilau, dan dia jatuh dalam kegilaan sesaat. Seluruh pikirannya penuh dengan balas dendam, dan dia terlalu malas untuk mengkhawatirkan sekitar 371, jadi dia terbang ke depan, mengambil cermin harta surga dan bumi di atas pijakan batu, dan mencoba memasukkan kekuatan spiritual yang kacau ke dalam cermin harta. Setelah mencoba beberapa kali, Tiandi Baojian masih tidak memiliki aura dan tidak ada jawaban sama sekali. Lu Peng kejam di dalam hatinya, memotong ujung jarinya dengan pisau tajam, dan meneteskan darah ke harta surga dan bumi. Berdengung. Pada saat ini, Tiandi Baojian dibangunkan oleh darah Lu Peng, orang biasa. Si Jing segera melepaskan diri dari tangan Lu Peng dan melayang di udara. Cermin harta karun surga dan bumi, tolong beri aku kekuatan tertinggi. Mata Lu Peng terbuka lebar, dan dia mengeluarkan teriakan keras panik, segera membungkuk ke tanah, dan mengetuk kepalanya pada Tiandi Baojian beberapa kali. Orang-orang yang vulgar, berani membangunkanku dengan darah yang lebih rendah dan kotor, dan dihabisi dengan asap. Tiandi Baojian yang melayang di udara benar-benar mengucapkan kata-kata dan tampaknya sedikit marah. Permukaan cermin tiba-tiba memercik dengan cahaya keemasan yang sangat tinggi, menutupi seluruh gua Hangguang dalam sekejap. Apa? Sebelum Lu Peng bisa menyadari apa yang telah terjadi, dia merasakan kekuatan yang tak terlukiskan datang dari segala arah dari barat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak ngeri. Cahaya keemasan yang intens itu sekilas, dan tubuh Lu Peng dibombardir oleh cahaya keemasan dan berubah menjadi bubuk, dan jiwanya tidak lagi ada di sana. Dalam sekejap, Lu Peng dihancurkan oleh Tiandi Baojian, benar-benar mati. Hal aneh. Jelas waktunya telah tiba, mengapa orang yang datang ke sini masih bukan penyelamat yang disebutkan oleh nenek moyang bumi, tetapi orang duniawi yang tercela. Tiandi Baojian membuat suara keraguan. Hei, sudah kurang dari 1 juta tahun sejak bencana alam abadi telah tiba. Ini bukan cara bagiku untuk menunggu di sini lagi. Karena aku terbangun kali ini, lebih baik biarkan aku melihatnya. Dalam keputusasaan, Tiandi Baojian menggunakan energi terakhir untuk membuka cermin harta karun. Bab 3196 Tiandi Bao Upriser. Aku melihat celah di tengah cermin batu perlahan terungkap, seperti tirai perlahan membuka ke kedua sisi. Celah-celah itu sebenarnya adalah cermin emas halus, dan cahaya keemasan dari matahari yang cerah meledak keluar dari cermin. Bum bum bum. Jinmang semakin kuat, dan seluruh gua Hangguang berguncang seperti gempa bumi besar. Ketika energi meroket ke tingkat tertentu, seberkas cahaya keemasan melesat langsung ke langit dari bagian bawah sisi barat Gunung Changluan, menembus langit. Suara keras seperti retakan bumi menyebar ke seluruh Gunung Changluan, menakjubkan. Gunung Changluan tampaknya telah terangkat, dan ada turbulensi yang hebat. Semua beku naik turun gerbang artefak kuno terkejut, dan mereka berlari keluar gua untuk melihat apa yang terjadi. Bahkan Landen Shen bergegas keluar dari Guangyun Feng Dongfu dan melihat sinar keemasan dari dasar Gunung Changluan ke langit, dan terkejut bagaimana situasinya. Balok cahaya yang meledak dari tanah tidak hanya gagal untuk bertemu, tetapi fluktuasi energi menjadi lebih dan lebih intens, sepertinya menembus langit. Cahaya emas yang menyilaukan keluar dari langit, dan cahaya keemasan yang paling makmur mengubah bumi menjadi emas murni, dan kecemerlangan emas menyebar ke segala arah seperti gelombang, dan langsung menutupi seluruh puncak Qianqiu. Ledakan. Langit dan bumi berubah warna untuk sementara waktu, dan cahaya keemasan di langit berubah menjadi pusaran, membentuk aliran guntur ilahi 5 warna yang tak berujung. Langit yang penuh dengan guntur membuat seluruh bumi menjadi 5 warna, dan suara guntur yang keras menembus langit dan bumi. Wow! Semua pembudidaya di daerah puncak Qianqiu terkejut, dan mereka meninggalkan tempat latihan satu demi satu, menatap langit, dengan ekspresi ngeri. Fluktuasi energi yang begitu mengerikan, mungkinkah beberapa bencana alam akan datang? Sebuah kota berukuran sedang di puncak Qianqiu, dengan tubuh berantakan, Ning Rufeng, bersandar pada tongkat, memandang penglihatan di langit yang tak terurus, dan jejak nyeri muncul di matanya, harta karun surga dan bumi. Ning Ru bergumam pada dirinya sendiri, kulitnya menjadi sangat bermartabat, dia bahkan tidak memikirkannya, seluruh orang berubah menjadi cahaya yang tajam, dan bergegas menuju pintu artefak kuno secepat mungkin. Pada saat ini, di 8 juta mil Yellow Wind Ridge, yang paling dekat dengan Meishan, banyak biarawan yang kuat menyadari fenomena menakjubkan langit dan bumi dalam wilayah Meishan.
Huang Fengling, di puncak gunung yang penuh cahaya, beberapa sinar cahaya keluar dari gua di puncak gunung, menatap ke langit. Sungguh hal yang aneh, itu adalah Dewa Guntur Lima Warna, dan ada harta abadi yang kuat di barat Meishan. Kepala pembudidaya iblis kekar mengenakan baju besi emas dan mahkota emas ungu dengan sayap Phoenix meledak cahaya tajam-tajam di matanya, dan dia terkejut. Seorang kultivator iblis yang mengenakan baju besi perak dengan hormat berkata, "Tuanku, bawahanku telah mengirim mata-mata lebih dari 10 tahun yang lalu untuk menanyakan situasi. Visi surga dan bumi di Meishan terakhir kali berasal dari wilayah puncak Qianqiu di barat Meishan. Melihat lokasi dari visi dunia ini, itu harusnya merupakan lokasi yang sama. Karena penglihatan pada hari itu, 7 istana suci di Meishan juga mengirim sepasukan biksu untuk memblokir puncak Qianqiu, mencoba menyelidiki petunjuk, tetapi tidak berhasil. Hanya 6 bulan yang lalu, 7 istana suci menarik para biksu. Sekarang Qianqiu ada juga mata-mata kita di daerah puncak. Jika Tuhan tertarik, bawahan akan segera memerintahkan mata-mata untuk menanyakan informasi." Iblis kekar memperbaiki tangan besar, Anda tidak perlu membuat ular pingsan. Karena dapat memprovokasi guntur ilahi 5 warna, itu harus menjadi harta abadi-abadi, dan tidak perlu diselidiki. Kali ini penglihatan tidak sekuat yang terakhir kali. Diperkirakan selain dari Meishan, hanya biksu Huang Fengling kita yang dapat melakukannya. Sadar, saya harus mengambil harta abadi sesegera mungkin. Kirim pesanan saya untuk mengirim pasukan ke Meishan Qianqiu Peak segera. Iya. Beberapa perbaikan iblis di samping mereka menerima perintah mereka. Visi menakjubkan tentang surga dan bumi membuat semua biku di wilayah Meishan waspada. Di sisi puncak Qianqiu, para pejabat senior dari 6 gerbang abadi lainnya melihat bahwa tempat di mana penglihatan itu terjadi adalah Gunung Changluan, dan hati mereka sangat terkejut. Ada desas-desus bahwa ada hal jahat yang disebut cermin harta karun surga dan bumi di pintu artefak kuno. Ada gangguan besar pada saat ini. Apakah itu karena seseorang mendesak surga dan cermin bumi untuk berhasil? Nangongmo bergegas keluar dari aula gerbang kuno, melihat penglihatan tentang surga dan bumi ini, matanya tertuju ke sisi barat Gunung Changluan, tiba-tiba wajahnya yang lama berubah warna, Hang Wangdong. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tiandi Baojian bisa melakukan perubahan seperti itu? Menekan kengerian di hatinya, Nangongmo berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju Gua Hangwang di Gunung Changluan. Pada saat yang sama, banyak tetua di gerbang artefak kuno juga terbang ke arah barat Gunung Changluan untuk mencari tahu. Cahaya keemasan di langit dan guntur ilahi 5 warna yang menyertainya menjadi lebih kuat, dan Landen Sen terkejut ketika dia melihat pemandangan yang mengerikan ini. Pada saat ini, Landen Sen tiba-tiba merasakan cahaya keemasan terbang di langit dan mengenai tubuhnya sendiri. Mendesis. Saat dia ditembak oleh cahaya keemasan, Landen Sen berkedut ke seluruh, otaknya menusuk dengan keras, dan dia hampir pingsan. Dalam trans, Landen Sen benar-benar memiliki cermin batu kuno di tangannya. Apakah ini? Landen Sen terkejut setelah pulih, dia melihat cermin batu sederhana yang tiba-tiba muncul di tangannya, dan punggungnya tiba-tiba kedinginan. Dia yakin dia tidak memiliki benda ini. Itu jauh di langit, tepat di depan Anda. Jika saya tahu Anda sudah dekat, saya tidak akan harus menggunakan kekuatan magis untuk kehabisan energi. Si Jing menghela nafas. Kamu. Apa kamu? Landen Sen terkejut ketika dia melihat bahwa si Jing di tangannya dapat meludahkan. Singkatnya, aku adalah cermin harta karun surga dan bumi. Ada fragmen dewa di tubuhmu, tetapi orang yang menyelamatkan dunia. Cermin harta karun surga dan bumi bertanya langsung. Landen Sen terkejut dan terkejut, apa? Kamu adalah harta surga dan bumi. Mungkinkah kamu yang menyebabkan penglihatan tentang surga dan bumi barusan? Jangan bicara omong kosong, kita tidak punya banyak waktu, mari kita jawab pertanyaannya sekarang. Tiandi Baojian berkata dengan sungguh-sungguh. Landen Sen mengertakkan giginya, cermin batu ini bisa melihat bahwa ada fragmen dao surgawi di tubuhnya, dan bahkan mengungkapkan identitasnya sebagai penyelamat, seperti nabi yang tidak dikenal, dan hanya harta legendaris surga dan bumi yang bisa melakukannya. Ya, junior itu memang penyelamat. Karena pihak lain bertanya dengan tergesa-gesa, Landen Sen hanya bisa berbicara dengan belak-belakan. Tidak apa-apa. Kamu menjatuhkan darahmu untuk mengenali Tuhan, dan biarkan aku bersembunyi di tubuhmu untuk sementara waktu, perintah Tiandi Baojian. Ini. Landen Sen tampak terkejut dan ragu-ragu. Harta karun surga dan bumi di depannya terlalu aneh dan misterius, dan sulit bagi Landen Sen untuk mengatakan apakah itu akan berbahaya baginya. Aku hanya datang untuk menarik penyelamat atas perintah nenek moyang bumi, dan tentu saja itu tidak akan menyakitimu. Tiandi Baojian melihat keraguan dalam hati Landen Sen dan menambahkan. Ini baik. Landen Sen menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan setuju. Harta karun surga dan bumi di depannya penuh dengan fluktuasi energi yang sangat kuat dan misterius. Jika benda ini benar-benar berbahaya bagi Anda, saya khawatir Anda akan dibombardir dan dibunuh tanpa wajah.
Landen Sen tidak ragu, pedang terkondensasi dari ujung jarinya, memotong ujung jarinya, dan meneteskan tetesan darah di cermin batu di tangannya. Darah berubah menjadi titik cahaya keemasan seukuran sebutir beras dan menembus ke cermin batu. Berdengung. Banyak cahaya keemasan menyembur keluar dari permukaan cermin batu, dan beberapa gambar aneh melintas bolak-balik dalam cahaya keemasan, dan akhirnya itu tertuju pada seorang pemuda dengan jubah hitam, rambut panjang dan topeng tengkorak domba. Bab 3197 The Old Man Took Your Skin Off. Gulungan. Pria muda yang mengenakan topeng tengkorak kambing itu sangat marah sehingga ia menjerit hina. Apa ini? Tiandi Baojian gemetar hebat, dan pemuda dengan topeng tengkorak domba di cermin melepaskan kemarahan, kekerasan, dan kebencian yang tak ada habisnya seolah-olah dia akan menelannya. Perasaan tekanan yang kuat dan tak terlukiskan ini bahkan membuat Tiandi Baojian merasakan kengerian yang kuat. Tubuh cermin bergetar dengan gila, dan penampilan pemuda di topeng tengkorak kambing di cermin mulai kabur. Pada saat ini, dengan suara yang tajam, permukaan Tiandi Baojian benar-benar retak dan cermin emas mulai menutup dengan cepat. Mustahil. Ada teriakan seru di mulut Tiandi Baojian. Sejak zaman kaisar, tubuhnya tidak pernah rusak. Setelah memata-matai reinkarnasi anak ini, ia menemukan hal yang sangat mengerikan. Penyelamat ini benar-benar tidak mudah. Landen Sen hanya merasakan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, dan tidak melihat pemandangan di cermin. Melihat bahwa Tiandi Baojian tampaknya terpukul keras, Landen Sen terkejut, dan buru-buru bertanya, "Senior, ada apa denganmu?" "Tidak masalah." Tiandi Baojian tidak menyebutkan masalah ini, dan hanya dengan tegas mengatakan, "Tubuh spiritual saya kelelahan dan perlu disembunyikan di tubuh Anda untuk sementara waktu." Begitu suara itu jatuh, Tiandi Baojian berubah menjadi cahaya keemasan dan tenggelam ke tubuh Landen Sen. "Kamu harus ingat bahwa aku adalah leluhur bumi, dan harus diabadikan oleh leluhur bumi untuk mengaktifkan. Aku tidak bisa melindungimu, hanya ketika waktu yang tepat benar akan dibangunkan untuk membantu kamu mencapai tujuan tertentu." Suara mendalam Tiandi Baojian bergema di telinga Landen Sen. "Senior, senior." Dia masih ingin mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi Tiandi Baojian berhenti menanggapi dirinya sendiri. "Apa yang aneh, apakah itu karena aku cukup beruntung untuk jatuh pai di langit?" Landen Sen diam-diam bertanya-tanya, tetapi dia bahkan tidak bisa bermimpi bahwa Tiandi Baojian akan tiba-tiba keluar dan membiarkan dirinya mengenali Tuhan. "Sebenarnya, saya harus berterima kasih kepada Lu Peng karena telah memberikan hadiah seperti itu kepada Landen Sen. Sayangnya, pria malang itu mati." Seperti lentera Baolian sebelumnya, Landen Sen tidak bisa menggunakannya bahkan jika dia mendapat harta surga dan bumi. Selain itu, Bao Jianming mengatakan bahwa ia harus diabadikan oleh nenek moyang bumi untuk memotivasi harta surga dan bumi. Landen Sen tidak mungkin tahu apa, Disu Ensrinemen, ini. Namun, leluhur bumi ini, Landen Sen telah mendengarnya, yaitu, kekuatan paling misterius di wilayah abadi Tianmu, Yuanzi, yang merupakan penguasa Yuanzi di Wuzuang Guangwan dari Gunung Wanshu, dikenal sebagai Zenyuan abadi yang agung. Menurut legenda, Zenyuan Great Immortal ini telah mencapai Tao sebelum era kaisar, dan berkembang menjadi Hunyuan Daluo Jinxian. Dikenal sebagai Disu. Nama leluhur ini juga sangat misterius. Legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno Lik, alam abadi tidak terpisah satu sama lain seperti sekarang, tetapi bercampur menjadi satu. Setelah kesengsaraan besar Lik dan era munculnya iblis, dunia abadi yang sebenarnya dibagi menjadi lebih dari selusin bagian, membentuk 10 wilayah dan 3 lautan. Di wilayah abadi Tianmu pada waktu itu, iblis mengamuk. Zhen Yuanzi membuka surga di wilayah abadi Tianmu sendirian, dan mengubah wilayah peri yang bergejolak ini menjadi surga bagi para biksu manusia. Para beku dari umat manusia dihormati sebagai nenek moyang bumi. Dalam hal senioritas, Zhen Yuan dan San Xing adalah generasi yang sama, dan Tai hanya dapat dianggap sebagai junior dari Zhen Yuanzi. Namun, Zhen Yuan Great Immortal pendiam dan jauh, menghindari dunia tanpa kontroversi, ada beberapa desas-desus tentang dia di Tianmu Immortal Domain, yang sangat misterius. Landen Sen kembali sadar, apa yang disebut pemujaan Dizu, harus menjadi sesuatu yang didedikasikan untuk Dizu, yang dapat ditemukan di kuil Wuzuang. Sebelumnya, jiwa yang tersisa dari 7 orang bijak dari Meishan mengatakan kepada Landen Sen bahwa jika Anda tidak dapat menemukan lokasi fragmen dari jalan surga, Anda dapat pergi ke kuil panjang umur Gunung Wuzuang dan Gunung Huaguo di Dongsheng Senzu. Kali ini saya mendapatkan harta surga dan bumi secara tidak sengaja, dan itu tampak seperti rambu di kegelapan, sepertinya benar-benar perlu pergi ke 5 desa. Visi surga dan bumi di atas Gunung Changluan secara bertahap menghilang, kecuali Landen Sen, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Nangongmo memasuki Gua Hangwang untuk pertama kalinya, dan menemukan bahwa cermin harta karun surga dan bumi di gua telah menghilang. Dia tidak tahu harus pergi kemana, dan dia terkejut. Bagaimana mungkin? Sejak pendiri gunung, tidak ada yang bisa membawa harta surga dan bumi di pintu kuno, mungkinkah seseorang mencuri benda ini? Wajah Tinta Nangong sama bersahaja, dan harta karun dari faksi kota hilang, dan dia pasti cemas.
Jelas ada formasi geng emas 3 elemen di luar gua Hangwang ini, kecuali jika itu adalah biksu abadi di bumi, mustahil untuk menghancurkan formasi di bawah hidungnya. Mungkinkah Penger? Tiba-tiba, Nangongmo memikirkan Lu Peng yang telah memasuki rumah harta karun sebelumnya, dan ekspresinya berubah secara drastis. Mungkinkah Lu Peng mengambil slip Rade Giok dari rumah harta karun, membuka batasan gua Hangwang, dan mencuri harta surga dan bumi? Nangongmo terbang jauh dari gua Hangwang dan pergi ke rumah harta karun, dan menemukan bahwa slip rune jade diambil. Penger dapat membawa harta surga dan bumi. Dengan visi surga dan bumi sekarang. Apakah dia sudah menaklukkan harta ini? Kulit Nangongmo berkabut dan tidak menentu, dan ada kegembiraan samar di hatinya. Jika Lu Peng benar-benar memiliki kemampuan seperti ini, Nangongmo akan menjadi yang paling bahagia. Lagi pula, harta surga dan bumi hampir menjadi hambar bagi Gukimen. Jika Lu Peng benar-benar diakui sebagai tuan, itu adalah kekayaannya. Untuk membantu putranya melarikan diri dengan lancar, Nangongmo patah hati, terjepit dengan jari kanannya, dan menunjukkan kekuatan magisnya. Bum bum bum. Dalam sekejap, Nangongmo memadatkan bilah cian besar dari cahaya di sekitar tubuhnya, mengaburkan daging dan darah tubuhnya, menciptakan ilusi pertempuran sengit dengan orang lain. Setelah melakukan semua hal ini, Nangongmo kembali ke Aula Gukimen dan dengan cepat memanggil semua sesepuh Gukimen untuk membahas masalah. Elder, apa yang kamu lakukan? Para tetua mau tak mau terkejut ketika mereka melihat situasi tragis berdarah Nangongmo. Kalian seharusnya memperhatikan tanda-tanda langit tadi. Hah, seorang pencuri masuk ke gua Hangwang pintu artefak kuno saya dan mencuri harta kota, harta surga dan bumi. Penatua ini menangkap pencuri di pertama kali, dan bertempur sebagai gantinya. Mencoba untuk menyimpannya. Sayangnya, itu ditolak dan membiarkan pelakunya melarikan diri. Nangong dengan fasih menggambarkan situasinya barusan, seolah-olah memang benar demikian. Apa, pencuri mencuri harta surga dan bumi? Tanda langit yang menakjubkan seperti itu terjadi sekarang. Mungkinkah pencuri itu bisa memotivasi harta surga dan bumi? Semua tua-tua menunjukkan ngeri di wajah mereka, dan mereka panik untuk sementara waktu. Nangongmo memasang wajah sedih, dan menghela nafas, meskipun di Baojian hari itu adalah hal yang tidak menyenangkan, itu telah disimpan selama beberapa generasi oleh artefak kuno. Saya tidak ingin dicuri oleh pencuri. Nangongmo saya. Sebelum dia selesai berbicara, teriakan pemarah datang dari luar aula. Persetan omong kosong ibumu. Mengapa orang tua itu tidak melihat pelakunya? Pintu kuil ditendang terbuka, dan seorang lelaki tua gila dengan kruk di atas kruk dan berlumuran tanah masuk ke dalam aula. Itu adalah Ning Rufeng, kepala artefak kuno. Temui kepala. Para penatua membungkuk dan memberi hormat. Nangongmo terkejut dan berkata, saudaraku, mengapa kamu ada di sini? Hal besar seperti itu terjadi, apakah Anda pikir orang tua itu masih bisa menonton pertunjukan? Ningru dengan marah mengutuk, Nangongmo, Anda sebaiknya menjelaskan kepada saya kemana harta surga dan bumi ini pergi, kalau tidak, orang tua itu akan menjemput Anda. Kulit.